Bab 51. Wanita itu datang. Nisa menatap wajah Ziko yang tengah tertidur lelap. Perasaan sedih menggelayuti hatinya. Dengan lembut, dia membelai wajah Ziko. "Benarkah kamu sudah memiliki tunangan? Mengapa kamu membuatku seperti ini? Jika saja malam itu kamu tidak menyentuhku, kita tidak akan pernah bisa saling berhubungan. Aku bisa melanjutkan hidupku sebagai wanita biasa. Aku bisa melanjutkan hubunganmu dengan tunanganmu. Apa hubunganmu hancur karena kehadiran mbakku dan bayi ini? Jika kami pergi, bisakah kamu melepaskan kami? Lupakanlah si kecil ya. Biarkan aku yang merawatnya. Toh di masa depan kamu akan mendapatkan anak lain dari istrimu. Yang sesungguhnya aku tahu, aku tidak bisa memilikimu. Tapi biarkan aku untuk memiliki si kecil. Hidupku akan hancur bila kehilangan dia. Ya, kamu mau melepaskan kami?" Nisa kembali menangis, mengutuki kebodohannya sendiri. Hatinya kembali bingung, antara harus meninggalkan Ziko dan membawa bayinya bersamanya, atau tetap berada di samping laki-laki itu sampai laki-laki itu menyuruhnya untuk pergi. Sevana menatap sekeliling bandara. Belum terlalu banyak yang berubah dari terakhir kali dia meninggalkan negaranya. Hampir 1 tahun dia meninggalkan tanah kelahirnya untuk mengejar mimpi. Saat ini dia kembali pulang untuk menerima kenyataan dan mengakui kekalahannya. Tidak ada yang menjemputnya, tidak ada yang datang untuk menyambutnya dengan tangan terbuka. Ya, semua orang pasti kecewa padanya. Keluarganya kecewa karena dia tidak berhasil meraih mimpinya. Laki-laki itu juga pasti kecewa karena dia sudah memutuskan pertunangan mereka. Haruskah dia menebalkan muka dan kembali bersamanya? Sungguh dia akan menjadi wanita yang tidak tahu diri. Bagaimanapun tidak. Apa pihak keluarga yang tahu bahwa pertunangan mereka sudah putus? Karena diputuskan secara sepihak olehnya. Dia tidak bisa diinginkan oleh keluarganya. Mungkin hal yang bisa dilakukan saat ini adalah kembali pada laki-laki itu. Ziko sangat mencintainya. Laki-laki itu pasti akan memaafkannya dengan mudah dan menerimanya dengan senang hati. "Antarkan saya ke apartemen ekspat." "Baik, Mbak." Sevana memesan taksi dan langsung pergi ke apartemen Ziko. Dulu dia sering ke apartemen laki-laki itu. Bahkan dia sering menginap di sana. Melakukan banyak hal seperti layaknya pasangan suami istri. Ya, hubungan mereka memang sudah sejauh itu. Dia akan memberi kejutan pada laki-laki itu. Dia akan menunggu laki-laki itu di apartemennya. Ziko pasti akan senang melihat kedatangannya. 1/2 jam kemudian, dia sudah tiba di depan gedung apartemen Ziko. Dengan semangat, Sevana menaiki lift. Karena mimpinya sudah kandas. Yang bisa dilakukannya sekarang adalah menjadi istrinya Ziko. Mungkin keluarganya akan kembali memberikan dukungan bila dia tahu kembali pada Ziko. Dan setahu dia, Mama Ziko juga sangat menyukainya. Jadi tidak akan ada halangan baginya. Sesampainya di depan pintu apartemen, Sevana segera menekan kode pintu. Setahu dia, Ziko menggunakan tanggal lahirnya sebagai kode pintu itu. Sevana tersenyum puas. Dia semakin yakin kalau Ziko masih mencintainya. Laki-laki itu belum mengganti kode pintunya. Sevana melangkah masuk sembari menggeret koper besarnya. Seketika, dia berhadapan dengan wanita bermata besar. Siapa?" tanyanya kaget. Sudah 2 hari berlalu dari semenjak dirinya pingsan. Ziko sudah kembali bekerja seperti biasanya. Sementara Bu Retno sedang pergi keluar untuk berbelanja. Apartemen besar itu menjadi sepi. Sudah 2 hari dia tidak tidur sekamar dengan Ziko. Meskipun mereka tidak tidur sekamar, namun Ziko masih tetap perhatian padanya. Membantunya meminum vitamin, menawarkan untuk memijatnya, mengiming-imingi dengan makanan dan tempat hiburan, dan banyak hal lainnya. Tapi tidak ada satupun yang dari usaha yang dilakukan Ziko itu diterimanya. Dia tidak terbuai dengan sikap baik Ziko. Laki-laki itu melakukan hal itu semua hanya demi bayinya.
Laki-laki itu baik padanya, karena anak yang dikandungnya, bukan karena dirinya sendiri. Dia harus selalu ingat tentang hal itu. Selama beberapa hari ini, dia sengaja mematikan ponselnya untuk menghindari gangguan dari si pria gila. Dia sudah pasrah bila seandainya pria itu mencari dan menemukannya. Mungkin akan bagus bila pria itu menemukannya dan Ziko mengetahui tentang hal itu. Ziko mungkin akan melepaskannya karena sudah bersikap tidak sesuai dengan perjanjian. Mungkin saja. Sendiri apartemen membuat Nisa sedikit kesepian. Nisa memutuskan untuk sedikit bersih-bersih rumah. Terlalu berdiam diri membuat tubuhnya sakit semua. Nisa mulai membersihkan area dapur. Selesai melakukannya, dia berpindah ke ruang keluarga dan ruang tamu. Ketika sedang asik membersihkan lantai ruang tamu, terdengar suara pintu akan dibuka. Mungkinkah Bu Retno sudah pulang? Nisa berjalan ke arah pintu, bermaksud untuk membuka pintu. Namun, sebelum dia mencapai pintu sudah dibuka lebih dulu. Nisa melihat sesosok tubuh tinggi dan ramping berdiri di depannya. Keseluruhan tubuhnya sangat sempurna. Rambut panjang yang berwarna coklat dibiarkan terurai begitu saja. Lipstik berwarna merah tampak memenuhi bibirnya. Matanya tertutup oleh kacamata. Nisa merasa pernah melihat wanita itu. Entah di mana. Siapa? Wanita itu berteriak kaget dan membuka kacamatanya. Nisa mengenal wajah itu. Wajah itu selalu berada di pikirannya. Selama beberapa hari ini, wanita ini adalah tunangan Ziko. Mengapa wanita ini ke sini? Apakah mereka sudah berbaikan? Lalu, apa yang harus dilakukannya? Kamu siapa? Pertanyaan Shevana membuyarkan lamunan Nisa. Aku. Iya, kamu siapa? Ini apartemen Ziko kan? Iya. Kamu siapa? Aku adalah istri Ziko. Aku adalah ibu dari anaknya. Ingin rasanya Nisa menjawab seperti itu. Tapi, dia tidak ingin merusak hubungan mereka. Apakah Ziko sudah bercerita tentangnya kepada wanita itu? Atau, kalau sudah cerita, wanita itu pasti tidak akan menanyakan identitasnya. Itu, artinya wanita itu masih belum mengetahui tentang semua cerita mereka. Perkenalkan aku Nisa. Aku ART-nya Pak Ziko. Nisa mengenalkan dirinya. Oh, ART toh. Aku pikir siapa? Aku Shevana, aku tunangannya Ziko. Iya. Aku baru pulang dari luar negeri. Aku berencana untuk memberikan dia kejutan. Aku akan sangat terganggu dengan kehadiran orang lain. Bisakah kamu keluar dulu untuk sementara waktu? Iya, saya akan keluar. Oh iya, sebelum kamu keluar tolong buatkan aku minuman segar dan makanan kecil. Aku belum makan apa-apa sejak mendarat. Baik. Nisa pergi ke dapur. Air mata sudah mengalir di pipi putihnya. Nisa menggigit bibirnya untuk menahan suara segukan tangisnya. Sekarang sang pemilik tuan muda Ziko asli sudah datang. Mungkin sudah saatnya si imitasi ini menghilang dari kehidupan luar biasa. Tuan muda Ziko selesai menyiapkan minuman dan makanan kecil. Nisa segera bergegas ke kamar. Dia mulai mengemasi pakaiannya sedikit. Shevana menyuruhnya untuk keluar. Dia akan keluar untuk tidak mengganggu mereka. Untuk sementara waktu dia bisa tinggal bersama Bu Retno. Ketika waktunya sudah tepat, dia akan meninggalkan laki-laki itu selamanya. Waktu itu bukan sekarang. Terlalu tidak ada persiapan bila dia melakukannya sekarang. Nona, saya akan keluar. Ya, terima kasih makanannya. Oh ya, aku harap kamu tidak usah datang untuk sementara waktu. Aku ingin menikmati waktuku dengannya. Ketika butuh tenaga bersih-bersih, kita akan menghubungimu. Baik, Nona. Dan Nisa pun berjalan keluar dari apartemen itu. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.